boleh silakan merapat untuk lebih jelas lagi. Kali ini tentunya alhamdulillah dibalik kiai yang kita undang dalam peringatan Isra wal Mi'raj pada tahun ini, tepatnya di pelataran Masjid Baitul Mukminin Kampung Poncol RW 05 sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut Bapak Kiai Haji Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, asatizah yang saya hormati, asatidzat, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bogor, di bawah, turun. Jangan menghalangi yang duduk. Nah, coba yang berdiri di sini coba agak menepi ya. Mas cari posisi yang tidak mengganggu orang lainnya. Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bogor yang kita banggakan, Bapak Haji Gunawan Hasan, tepuk tangan. Ganteng kan orangnya, gagah kan, dan calon wakil bupati saha anaknya istri saya, Vicky Roma Irama, lebih ganteng dari Roma Irama. Kalau Izul Islam wal Muslimin mau terbit di Kabupaten Bogor sebagaimana di Jakarta, teu salah deui ieu calon urang. Amin. Amin. Minum boleh ini? Panas teuing euy. Cukup. Mohon maaf, hampuranya depan Sunda kasadana. Sugan teh Batak gitu. Betawi. Mohon maaf kalau di tengah ceramah saya nanti ada batuk-batuk saeutik, ada serak-serak sedikit, karena selama ini saya sibuk keliling Indonesia untuk menemui wanita-wanita idaman. Faham? Termasuk juga pria-pria idaman. Faham? Naon? Idaman itu singkatan Islam damai aman.
apa? Islam damai aman, ya. Alhamdulillah di sini sudah ada DPW, DPC Kabupaten Bogor. Yang terhormat Hajah Poli selaku Ketua DPC Idaman Partai Idaman Bogor, dan tentunya seluruh pengurus partai di Kabupaten Bogor yang saya hormati. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah. Sambutlah kedatanganku. Terus. Udah. Hadirin hadirat, pertama Mas, ini sound sistemnya tolong arahkan ke sini sedikit. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Pertama, sebelum mengenai topik kita hari ini, Isra Mi'raj, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekaligus mohon doa atas musibah yang menimpa adiknya Vicky Ridho Roma yang tertangkap menggunakan narkoba seberat 0,07 gram. Saya sedih, saya kecewa, tapi saya tidak marah sama Ridho. Kenapa? Ridho adalah korban yang kesekian juta dari bangsa Indonesia akibat narkoba. Dan saya merasa masih bersyukur Ridho ditemukan masih dalam keadaan bernyawa. Karena korban-korban meninggal dunia akibat narkoba itu per hari menurut data Narkotika Nasional 50 orang tiap hari meninggal dunia akibat narkoba. Dan narkoba ini bukan hanya menyerang para seniman, tapi sudah menyerang para mahasiswa, para pelajar, bahkan sudah menyerang aparatur negara. Polisi banyak yang terserang narkoba, TNI oknumnya banyak yang terserang narkoba, pejabat-pejabat negara banyak yang terserang oleh narkoba. Oleh karena itu, dengan Ridho tertangkapnya ini menambah motivasi saya untuk berperang melawan narkoba. Setuju? Setuju? Narkoba ini para bandar, para produsen bukan lagi motifnya itu business oriented, bukan lagi motifnya dagang, bukan lagi profit oriented, bukan lagi bertujuan cari untung, tapi ini sudah proxy war, perang asimetris. Artinya kita sedang diserang bukan dengan senjata, bukan dengan tentara, tapi kita bangsa ini tengah dihancurkan melalui narkoba. Faham? Faham? Praktek ini pernah dilakukan oleh Inggris ketika menguasai Hong Kong dulu. Itu Hong Kong dikuasai oleh Inggris untuk sekian ratus tahun dijajah. Nggak pakai tentara, nggak pakai senjata, cukup dikirim narkoba ke Hong Kong. Maka hancurlah bangsa Hong Kong, idealismenya bangsa Hong Kong, kemudian nasionalismenya, patriotismenya hilang. Maka
Inggris melahap Hong Kong dengan sangat mudah seperti menyerok ikan-ikan mabok. Faham? Dan proxy war ini sekarang tengah berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, saya selaku ketua umum partai politik telah bersurat kepada DPR RI, telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo agar darurat narkoba ditingkatkan menjadi siaga narkoba dengan menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Kepolisian Republik Indonesia menjadi kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Setuju? Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minum mulai. Kan gue bilang tadi serak. Selanjutnya, bagaimana mengantisipasi narkoba? Sangat boleh jadi di antara kita, keluarga kita ada yang sekarang tengah terserang narkoba. Betul? Betul? Sangat boleh jadi di antara kita pun sekarang ada yang tengah mengkonsumsi narkoba. Betul? Nah, kalau ibu mengetahui keluarga ibu ada yang terkena narkoba, jangan malu. Cepat laporkan ke BNN daerah atau laporkan ke kepolisian setempat. Pak, ini anak saya narkoba, tolong direhabilitasi. Jangan sampai ketangkep, paham? Kalau ditangkap urusannya pidana itu, ya, penjara. Tapi kalau Anda serahkan anak Anda, keluarga Anda secepatnya kepada BNN, maka itu tidak pidana, akan direhabilitasi gratis. Paham? Jadi jangan malu, dan mun budakna teu daek paksa. Paham? Kalau anaknya tidak mau, seret ke BNN, laporkan, Pak, lapor anak saya, adik saya, saudara saya terkena narkoba, tolong direhabilitasi. Paham? Jangan sampai ketahuan kalau udah jadi mayat. Ya. Karena narkoba ini cuma dua ujungnya. Mati overdosis atau ditangkap polisi untuk dipidanakan, dipenjarakan. Alhamdulillah, menurut surat edaran Jaksa Agung, bahwa pengguna narkoba di bawah 1 gram itu tidak pidana, tapi direhab. Alhamdulillah, ridho tidak terkena pidana, tapi direhabilitasi. Oleh karena itu, yang kalau ada keluarga kita terkena narkoba, jangan malu, jangan takut, bawa ke BNN atau kepolisian, dilaporkan untuk direhabilitasi. Faham ya? Faham ya? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sangat boleh jadi ada di antara istri-istrimu, ada di antara anak-anakmu yang bakal menjadi musuhmu, maka waspadalah. Yang dimaksud musuh di sini adalah berseberangan dengan kita, nggak nurut sama kita, ya. Lalu apa kata Allah? Sebagaimana contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi, tapi anaknya Kan'an bisa tidak sejalan dengan ayahnya. Faham? Nah, kalau Anda menemukan keluarga Anda tidak sejalan dengan akidah misalnya, maka Allah sarankan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu memaafkan dia, menyayangi dia, dan mengampuni dia, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Faham? Jadi kalau ada anggota kita kena narkoba, harus dirangkul, harus disayang, harus dimaafkan. Sangat boleh jadi
itu akan menjadi pembelajaran dia dan untuk menjadi batu peringatan agar dia bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk agama, bangsa, negara ke depan. Amin. Amin. Minum lagi boleh? Boleh enggak? Enggak boleh, gue pulang nih. Habisin boleh. Ini ada kopi nih, kopi pisang goreng itu nggak ada. Sekarang mari kita melangkah ke topik kita hari ini, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini ada dua misi yang ditujukan Allah untuk Nabi Muhammad, untuk umat manusia. Yang pertama misinya apa? Tafakur. Tahu tafakur? Tahu enggak? Tafakur itu memikirkan, merenungkan ciptaan Allah supaya kita yakin bahwa Allah teh aya. Faham? Tafakur artinya memperhatikan, memikirkan ciptaan Allah supaya kita yakin bahwa Allah itu ada, maha besar, maha hebat, maha pinter. Ya, makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kalau sekarang Palestina, tujuannya yang pertama apa? Linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaanku, tanda-tanda kebesaranku, agar Nabi bertafakur melihat kehebatan Allah dengan ciptaannya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menerima sholat 5 waktu melalui satu proses dari 50, 40 sampai 5 waktu. Alhamdulillah. Nah, artinya apa? Antara sholat dan tafakur ini ada korelasi yang sangat erat. Orang tidak akan pernah bisa sholat, apalagi secara khusyuk, kalau dia tidak kenal Allah. Betul? Orang tidak akan kenal Allah dengan baik kalau dia tidak pernah banyak baca Quran dan banyak bertafakur. Faham? Faham? Sekarang saya mau cerita pengalaman empiris saya. Saya 2 tahun yang lalu mengadakan live concert soneta di Kuala Lumpur. Saya bertemu dengan seorang Cina ateis. Tahu ateis? Ateis itu yang tidak percaya sama Tuhan. Ateis itu orang yang tidak beragama. Saya dialog ngobrol sama dia dalam bahasa Inggris. Ya. Saya tanya, excuse me, what's your religion? Saya tanya, Tuhan, apakah agama Tuhan? Oh no, I'm free thinker. Saya seorang pemikir bebas, liberal. I don't believe in religion. Religion is Religion is, agama itu racun. Saya tidak percaya sama agama. You don't believe in God? Kamu juga tidak percaya sama Tuhan? No, I don't believe in God. Saya tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? Because God is disappear. And then something disappear is nothing. Karena Tuhan gak kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan sama dengan tidak ada. Kata ini orang, ya. Saya bilang jelema kos kieu mah TOLOL alias goblok. Kenapa goblok? Masa dia bilang something disappear is nothing. Sesuatu yang tidak kelihatan, tidak tampak, sama dengan tidak ada. Saya mau nanya, angin kelihatan enggak?
Angin kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat angin mah bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit. Tiup. Ada angin. Kipas. Ada angin. Rasa manis, asin, pahit, asem, rasa kelihatan apa enggak rasa? Kelihatan enggak? Ada enggak? Ada. Mau lihat rasa mah bukan pakai mata, goblok. Pakai lidah. Betul? Dengar. Min lenge tumse तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा ओ साहिबा. Apa tuh? Lagu, suara kelihatan enggak? Ada enggak? Makai mau lihat suara bukan pakai mata, goblok. Pakai kuping. Begitu juga mau lihat Tuhan, mau lihat Allah bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi pandangan Allah maha melihat apa yang ada. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah maha halus. Ini orang ateis sombong, sok pengen lihat Tuhan. Mana Tuhan? Kalau ada kok nggak kelihatan. Kentut aja lu nggak bisa lihat. Betul? Gua minum dulu. Kopi mana lama amat kopi. Ini agak ngebrom sedikit, kenapa ini? Operator, soundnya agak ngebrom ini. Agak humming itu apa itu? Saya lanjutkan. Tapi Anda penasaran nggak kepengen lihat Allah? Jujur, penasaran kan? Manusiawi. Dulu juga ada seorang nabi yang kepengen lihat Allah. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kisahnya diberikan dalam Al-Quranul Karim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa telah ditetapkan bertemu Allah pada satu tempat, wa kallamahu rabbuh, maka berkata-kata Tuhannya dengan Nabi Musa. Allah sama Nabi Musa ngobrol. Qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong perlihatkan dirimu, aku ingin melihat engkau. Qala lan tarani. Allah menjawab, wahai Musa, kamu tidak bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung batu di sebelah kamu. Aku akan memperlihatkan diriku kepada gunung batu itu. Seandainya gunung batu yang tinggi menjulang itu masih berada pada tempatnya, masih utuh setelah melihat aku, sangat boleh jadi engkau wahai Musa bisa melihat diriku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakau wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung batu tadi, maka gunung yang tinggi menjulang itu hancur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa. Dan Nabi Musa pingsan melihat kehebatan, kedahsyatan, keluar biasaan Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin.
Begitu Nabi Musa sadar dari pingsannya, dia puja-puji Allah, Maha suci Engkau Allah, Maha hebat Engkau Allah. Gunung batu saja hancur, apalagi kita manusia. Faham? Faham? Nah, oleh karena itu, untuk meyakini keberadaan Allah bukan dengan cara melihat fisiknya, bukan dengan cara melihat zatnya, tapi dengan cara memperhatikan ciptaannya. Faham? Faham? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah." Fikirkan ciptaan Allah, perhatikan ciptaan Allah, nanti kamu bakal yakin bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu, banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengajak kita manusia untuk memperhatikan alam ciptaannya, bertafakkur. Di antaranya firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun." Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit lengkap dengan bintang, matahari, bulannya, pada penciptaan bumi lengkap dengan isinya, pada pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu ditumbuhkan bumi yang mati yang menumbuhkan berbagai macam tanaman. Ditebarkannya berbagai macam jenis binatang di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah ada, bahwa Allah eksis, bahwa Allah ada. Faham? Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Masih kendor? Yuk kita fokuskan lagi tafakur kita supaya lebih yakin bahwa Allah memang ada dan berkuasa. Kali ini kepada orang ateis, kepada orang yang masih ragu sama Allah, Allah memerintahkan kita, "Afara'aitum ma tahruthun." Coba kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam. Tuh lihat, ada pohon jambu, jamblang, rambutan, duren, pisang. Perhatikan pohon-pohon itu. Lalu Allah bertanya, "A antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah hai manusia yang menumbuhkan pohon-pohon itu atau aku, kata Allah. Tolong dijawab, hei orang yang enggak percaya. Yang nanam pohon siapa yang nanam? Manusia. Bibitnya dari siapa? Dari bibitnya buatan manusia, buatan Allah. Buatan Allah. Yang nanam siapa? Manusia. Yang menumbuhkan manusia apa Allah? Faham? Yakin ada Allah? Alhamdulillah. Minum dulu. Masih boleh nggak? Hoi, Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, Allahumma ighfir lahu, amin, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Beliau kalau ceramah suka ngomong gini, para hadirin hadirat, itu mubalik itu penceramah ibarat mobil jalan, jadi perlu bensin. Kalau mustami'at, mustami'in, pendengar itu ibarat mobil mogok, nggak perlu bensin. Paham? Minum dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gua bercanda lagi. Hei,
Lo bebenar amat. Oke, ini apa nih? Bandrek. Pisang gorengnya jangan lupa. Gue baca anak dia bener. Alhamdulillah. Sampai mana tadi Bu? Pisang goreng. Nah jadi mengenal Allah dengan cara memperhatikan ciptaannya. Ada lagi orang ateis yang tidak beragama bilang begini, Tuhan mana ada, orang mati emang bisa hidup lagi, bohonglah, nggak ada tuh hidup setelah kematian, mati aja selesai. Untuk orang berpikiran seperti ini Allah menegur Anda, Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang ragu sama hari kebangkitan. Katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya kamu ragu kepada hari kebangkitan, hari kiamat, baik, tapi tolong perhatikan dulu bagaimana aku menciptakan dirimu. Jadi saya sarankan nanti ibu-ibu, bapak-bapak, selesai mendengar tablik di sini, sampai rumah tolong cari kaca yang gede. Ngaca sata lanjang, jangan pakai baju. Mau nggak percaya sama Tuhan? Boleh. Tapi tolong perhatikan dulu bagaimana badanmu aku ciptakan, kata Allah. Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Pada penciptaan yang pertama Adam diciptakan dari tanah. Pada reproduksi manusia diciptakan dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Budak. Air mani tahu? Emang air mani apa? Hei Paul. Tahu air mani? Itu si Paul tuh. Tahu. Dipikir air mani sirup campur cuka kali. Kamu aku ciptakan dari sperma, air mani. Thumma min 'alaqah. Kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah. Kemudian darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang aku kehendaki. Mau hidung, mau bodas, mau pesek, mau mancung, mau jelek, mau cakep, terserah aku, kata Allah. Ya, dari segumpal daging tadi, bayangkan, fikirkan, diukir otak, dibuat otak super komputer, maha komputer. Setelah itu diukir sepasang mata yang bisa melihat, diciptakan sepasang telinga yang bisa mendengar, diukir sepasang bibir yang bisa bicara, diukir organ-organ tubuh, paru-paru untuk mengatur peredaran udara, jantung untuk mengatur peredaran darah, dan dibuatkan anggota tubuh, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan. Yang cowok dibikinin kelenengan, yang cewek dibikinin empet-empetan. Ini bukan porno, pikirin. Jangan bisanya make doang lu siang malam. Pikirin, tafakur. Ini barang Masya Allah berlawanan sama kucing. Kalau kucing kan dielus tidur, itu kelenengan dielus bangun. Tafakur, tafakur. Pikirin, jangan ngeres. Makanya jangan ngelus-ngelus kucing tidur.
Tafakkaru fi khalqillah. Setelah aku sempurnakan organ tubuhmu, lengkap anggota tubuhmu, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Yang gak percaya Tuhan, pakai otak. Ini bayi dari tetes air mani menjadi darah, menjadi daging, kemudian dibentuk organ tubuh yang penuh teknologi tinggi. Cuman ada kemungkinan satu, terjadi dengan sendirinya kah? Mungkin apa tidak? Mungkin tidak terjadi dengan sendirinya. Ini aja ada yang bikin, betul? Gelas ada yang bikin enggak? Mikrofon ada yang bikin enggak? Rumah ada yang bikin enggak? Masa kelenengan enggak ada yang bikin? Pakai otak. Masa orang enggak ada yang bikin? Pakai otak. Faham? Makanya kalau mau lihat Tuhan pakai akal, pakai otak, jangan pakai mata, goblok. Faham ya? Faham? Kemungkinan kedua, bapaknya yang bikin bayi. Bapak, lu berasa bikin bayi enggak? Lu bukannya bikin orok? Bukan. Kemungkinan ketiga, maknya yang bikin bayi. Bu, berasa bikin anak enggak? Berasa. Lu ngeres aja lu ya. Maksud saya ibu merasa nggak bikin anak begitu? Hah? Enggak. Berasa. Kemungkinan keempat, ada yang membikin. Yang mana yang paling masuk akal? Yang mana yang paling masuk akal? Ada yang siapa? Allah. Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Gue minum kopi lu. Ini bandrek nih. White kopi. Pakai susu ya? Saya nggak suka nyusu, suka netes ya. Enggak, terus terang saya, menurut mama saya, mak gue bukan bini gue, itu si oma teh keur budak cenah dijejelan susu kuninina cenah. Itu susu kalau bikinin buat si oma, itu susunya setengah gelas, airnya setengah gelas. Sing keun sing loa, sing cenah lintuh si oma teh gitu ya. Jadi saya masih orok tuh sampai umur berapa dijejelin susu terus. Akhirnya saya udah gede, enak sama susu. Sama susu ini enak bener. Mangko ngomong apa? Hah? Susu biang. Udah, tafakur ya. Termasuk susu tafakur. Allah mengatakan, pikirkan aku ciptakan susu yang putih jernih di antara tai dan darah. Pikirin. Susu pikirin. Paham? Sampai mana tadi ya? Hah? Lo bating here gara-gara tete ini susu ini. Nyanyi. Ini enak aja nyanyi. Gue kan raja dangdut ini, mahal lagi. Kenapa? Lo bawel amat sih lo. Dengerin aja ngapa? Asik. Yang asik gue. Sampai mana gue serius nih? Hah? Lu kelenengan lu ingetan.
Oke. Jadi eksistensi Allah, keberadaan Allah tidak bisa dibantah oleh akal sehat. Betul. Jadi yang tidak percaya Allah melalui ciptaannya itu teh orang goblok, dungu, sedeng, gelo. Betul? Setuju? Sudah beriman sama Allah? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah yakin sama Allah, salat ringan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mohonlah kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi salat dan sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu tidak bisa kalau dia tidak kenal Allah. Faham? Untuk bisa sabar, untuk bisa khusyuk, syaratnya kita harus yakin bahwa Allah teh ada. Betul? Betul. Untuk meyakini keberadaan Allah, satu, banyak baca Quran. Karena Quran itu banyak firman Allah yang menjelaskan betapa benarnya Islam, betapa benarnya keberadaan Allah, betapa hebatnya Allah, hebatnya Islam, kebenaran dunia dan akhirat. Di samping itu sering tafakur, ya. Apalagi ibu-ibu nih, tukang dandan, oi. Kalau lagi dandan tuh yang lagi misalnya pasang alis, jangan cuma ngitemin alis, tafakur. Masya Allah, kok alis saya ya bisa bak semut beriring, rapi kayak bulan sabit. Ini sih nggak mungkin nggak ada yang bentuk, betul? Masya Allah, bulu mata saya nggak panjang-panjang ya, terbatas. Coba kalau bulu mata saya kayak rambut. Ada ngasih salam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Selagi sikat gigi, tafakur, pikirin itu gigi. Masya Allah, teratur, tersusun, fungsional, struktural. Di depan ada 4 pasang gigi seri. Tipis, kokoh, tajam. Fungsinya buat memotong makanan. Tek, tek, tek. Betul. Di sebelah gigi seri ada 2 pasang taring. 4 biji, bentuknya runcing, kokoh. Fungsinya untuk mencabik makanan yang keras. Di belakang taring ada 10 pasang geraham. 6 geraham besar, 4 geraham kecil. Fungsinya untuk menggiling karena bentuknya pipih kokoh. Fungsional, struktural, ada bentuknya, ada gunanya. Sok pikirin, ada yang bikin apa enggak? Hah? Ada yang bikin apa enggak? Siapa? Tah, eta hasil tafakur teh. Mau makan jangan bak-bak aja. Ibu suka sambal? Pikirin, ada enggak ya orang Amerika hebat, Jepang hebat, Cina hebat. Sok tahmi. Orang Amerika bisa bikin satelit, bisa bikin bom atom. Tanya, nyun jengkol hiji bisa euy. Tafakur. Renungkan ciptaan Allah, kamu akan yakin sama Allah. Kalau sudah yakin, salat bisa khusyuk. Persyaratan khusyuk apa? 1, sekarang nggak usah banyak-banyak memperdalam. Perdalam salat. Pertama, bacaannya betulin. Ya. Pelajari bacaannya sampai betul. Kalau sudah betul, pelajari artinya. Rabbi firli artinya apa, warhamni artinya apa, wajiburni artinya apa. Ya, hafalin sampai hafal. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
orang-orang yang yakin bahwa dia akan bertemu Tuhannya dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan beruntung? Karena salat itu komunikasi dua arah. Salat itu manusia ngobrol sama Allah, bukan bengang-bengong sendirian. Orang salat itu komunikasi sama Allah, komunikasi sama Nabi, komunikasi sama para wali, komunikasi sama malaikat. Faham? Komunikasi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu aku menyembah, kepada kamu aku mohon pertolongan. Bukan iyyahu, bukan kepadanya, langsung direct kepada Allah. Faham? Setelah kita katakan gitu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saja yang lurus ya Allah. Yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau ridhoi atas mereka, yaitu jalannya orang beriman, orang bertakwa, orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai seperti pemabuk, koruptor, penzina dan sebagainya. Waladhdallin, dan bukan kesesatan, karena zaman sekarang banyak Islam sesat, banyak agama sesat. Waladhdallin, amin. Allah menjawab, aku kabulkan apa yang engkau mohon kalau ngerti. Faham? Coba duduk iftirosh, duduk di antara dua sujud, baca apa coba? Ayo. Rabbighfirli, coba baca semua. Hafal, hafal, ngerti, ngerti nggak? Rabbighfirli artinya apa? Tahu? Makanya tingkatkan dari belum benar, benerin bacaan. Setelah benar, hafal apa itu artinya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, kasihani saya. Wajburni, tutupi kelemahan saya. Warzuqni, beri saya rezeki. Wahdini, berikan saya bimbingan dalam hidup ini. Wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Kalau itu Anda baca dengan khusyuk, mengerti, langsung Allah jawab, Rabbighfirli, aku ampuni kamu. Warhamni, aku kasihani kamu. Maka qad aflah, beruntung orang yang sholatnya khusyuk. Kenapa? Doanya langsung dijawab. Kalau yang belum mengerti, bukan tidak sah, insya Allah dapat pahala. Kalau belum mengerti, insya Allah sah, tetapi tidak manfaat. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan tidak terwujud. Ngerti? Kalau nggak ngerti, nggak khusyuk, Allahu Akbar. Udah gitu ngomong sama orang, gue padahal sholat 5 waktu loh, kok doa gue nggak dikabul-kabul? Kapan lo doa? Faham? Faham? Gimana dulu? Jadi itulah substansi tabligh kita, ta'lim kita hari ini ya. Pertama, banyak tafakur. Yang kedua, perdalami sholat, pelajari artinya sampai paham. Itu dia akan manfaat sholat itu. Doa-doa kita dalam sholat akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Hai manusia, mana nggak kompak loh? Kalau gue bilang hai manusia, jereng jeng jeng jeng, oke? Oke? Hai manusia, kurang kompak.
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Betul. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Percaya? Percaya? Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Kata siapa? Kata Bang Haji. Kata Nabi lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridho Allah sangat tergantung kepada ridho orang tua, terutama ibu. Murka Allah sangat tergantung kepada murka orang tua, terutama ibu. Ini samain ibu sama mertua, jangan beda-beda, itu sama derajatnya ya. Banyak yang sering sini mantu benci sama mertua, ada di sini. Hei, ada nggak mantu berkelahi sama mertua? Mendingan lo bermusuhan sama orang sekecamatan daripada membenci ibu kamu. Kalau kita sudah benci ibu kita, Allah benci sama kamu. Faham? Kalau Allah ibu kita murka, Allah murka. Faham? Kalau Allah murka, berapa tinggi pun derajatmu, berapa banyak pun hartamu, gak bakal berkah, gak bakal selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibumu sayang sama kamu, Allah sayang sama kamu. Ibumu ridho sama kamu, Allah ridho sama kamu. Kalau Allah sayang ridho sama kita, insya Allah selamat berkah dunia akhirat. Makanya bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Sanggup? Anggap. Bila kau sayang pada istrimu, cowok, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup lo? Cowok sanggup? Bini lo beliin gelang emas, mak lo gelang karet. Bila kau sayang pada suami, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Enggak. Mak lo minta pijitin susah banget. Neng pijitin mak, neng mak pegel nih. Mak bawel amat sih. Ayah kan lagi sibuk di dapur nih, mak lagi masak. Ntar. Coba laki lo baru dehem doang. Nabi bang pijitin bang. Bila kau sayang pada istrimu, bila kau sayang pada suami, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Amin. Amin. Bukannya gunung tempat kau memuja, bukan lautan tempat kau meminta, bukan pula dukun tempat kau menghibah. Kalau punya persoalan jangan lari sama dukun, jangan curhat sama dukun. Kalau perlu jangan curhat sama manusia, karena manusia umumnya ember, bocor.
bocor. Punya soal, punya masalah, ambil wudhu, gelar sajadah, curhat sama Allah, nangis sama Allah, ngadu sama Allah. Setelah itu paranin ibu kita, cium tangannya. Mah bu, doain ya bla 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 bla. Insya Allah doa ibumu lebih makbul dari para dukun. Paham? Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu jua. Amin. Amin. Jadi jangan lupa kabupaten, bupati nanti bupatinya siapa? Mesti hafal, Gunawan Hasan berdiri. Ini bupatinya siapa? Hafalin, Gunawan Hasan siapa? Wakil bupatinya siapa? Fikri Roma. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Mau dapat surga, masuk surga enggak? Masuk surga nih. Nih, tiket surga nih depan lu masjid. Duduk dulu. Mana penyebar itu tuh? Sorban. Jangan berangkat sebelum nyumbang, ya. Ini saya mau tanya. Zaman sekarang ini yang namanya sembako mahal apa murah? Mahal. Daging naik apa turun? Naik. Buah-buahan, sayuran naik apa turun? Gula, kopi, susu naik di sini. Gue nanya serius ini. Daging naik turun? Gula, kopi, susu. Yang bilang susu turun otaknya ngeres. Oke. Ada nggak dagang sekarang yang untungnya 100%? Ada nggak? Mau dagang untungnya 700%? Mau? Dagang sama Allah. Caranya bagaimana? Infak fi sabilillah, ya. Dagang sama Allah, infak fi sabilillah. Allah berjanji, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Artinya apa? Allah akan mengganti orang infak di jalan Allah dengan 700 kali lipat. Percaya enggak? Percaya enggak? Yang enggak percaya kafir, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Mana yang gelar sorban? Hei, mana petugasnya? Sedikit amat petugas lo. Coba mana disebar? Cepat, ayo edarkan. Kita sambil baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salat. Jangan pergi sebelum infak, jangan pergi, nggak berkah.
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat ala toha. Sebelum infak jangan meninggalkan tempat. Salamullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat. Dimohon kepada jamaah untuk tidak meninggalkan tempat dahulu sebelum berdoa. Kepada ibu jamaah untuk tidak meninggalkan tempat dahulu sebelum berdoa. Salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah ha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jangan bubar sebelum